Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nata dengan NIK 1114848020. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf di mana pada saraf 12 rangkaian. Di mana pada 12 rangkaian itu kita ketahui mencakup pada muka atau kepala sampai batu pada manusia. Baik, sebelum kita ke pemeriksaan, kita ke fase orientasi terlebih dahulu, yang dimana kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian kita memasang handscoon. Kemudian kita menyapa kepada pasien. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Pramila. Saya akan memeriksa ke 12 saraf ibu, yang dimana nanti di bagian kepala sampai bahu ya Bu. Mohon untuk kerjasamanya Bu. Baik, terima kasih. Pemeriksaan yang pertama yaitu nervus 1 olfactorius, yang dimana pemeriksaan ini mencangkup penciuman. Sebelumnya kita ke pasien. Permisi Bu, maskernya boleh dilepas terlebih dahulu Bu. Ya. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami pilek. Permisi Bu, apakah Ibu saat ini sedang mengalami pilek atau bagaimana? Tidak. Tidak. Oke, untuk selanjutnya kita memeriksa bagian hidungnya dengan pinglet, menggunakan pinglet. Permisi ya Bu. Ya, silakan. Setelah itu kemudian kita menyuruh pasien untuk menutup mata dan menutup salah satu lubang hidung. Kemudian perawat memberikan aroma-aroma dan pasien mengidentifikasinya. Bu, permisi untuk menutup matanya dan menutup salah satu lubang hidungnya Bu. Baik. Permisi Bu. Kopi. Ya, bakal. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus kedua. Oke, pada nervus kedua yaitu nervus opticus, yang dimana pada pemeriksaan ini yaitu bola mata dan lapang pandang. Untuk bola mata dan lapang pandang di sini ada dua pemeriksaan, visual dan pada pemeriksaan visual di sini perawat dengan pasien berjarak 6 meter dan pasien mengangkat tangannya atau dengan mengaplikasikan jarinya, kemudian pasien menembaknya. Baik Bu, untuk pemeriksaan visualnya di sini saya akan mengangkat tangan saya Bu. Nanti ibu bisa menyebutkan berapa jari yang saya angkat ya Bu. Iya, baik. Oke, siap. Ini berapa Bu? 2, 4, 5, 2. Oke, terima kasih Bu. Untuk pemeriksaan lapang pandang, di mana perawat menyuruh pasien untuk melihat ujung hidung si perawat. Kemudian perawat mengarahkan suatu bendanya, apakah masih terlihat atau tidak. Baik Bu, untuk pemeriksaan lapang pandang di sini Ibu bisa menutup mata sebelah. Kemudian tatap ujung hidung saya ya Bu. Nanti saya mengarahkan benda apakah masih terlihat atau tidak. Oke Bu. Masih. Oke Bu, terima kasih Bu. Dan sebaliknya juga. Oke. Untuk pemeriksaan nervus 3 yaitu oculomotoris, dan pemeriksaan nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 yaitu abdusen. Yang dimana pada nervus 3, 4, dan 6 di sini meliputi gerakan bola mata dan reflektif. Oke. Yang pertama pada pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 di sini meliputi gerakan bola mata dan reflektif. Pada pemeriksaan bola mata di sini perawat menyampaikan kepada pasien untuk mengikuti arahan dari perawat. Maksudnya arahan bendanya baik ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah.
Oke, kita langsung contohkan ya. Permisi ya Bu, nanti saya mengarahkan benda baik ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Ibu bisa mengikuti benda yang saya arahkan. Oke Bu, siap Bu? Siap. Terima kasih Bu. Kemudian di sini pada refleks pupil terhadap cahaya kita lakukan secara direct dan indirect. Oke, untuk pemeriksaan refleks pupil yang pertama yaitu direct, yang dimana untuk melihat bersama meiosis daripada pupil. Oke, kita langsung contohkan. Bu, permisi ya, saya akan melihat bola mata ibu ya Bu. Oke, pupil mengecil. Oke. Untuk selanjutnya kita melakukan indirect. Oke, kita langsung ke pemeriksaan ya. Yang dimana kita menutup salah satu bola mata, lalu kita memberikan cahaya kepada si pasien. Permisi ya Bu. Kita lihat apakah meiosis pupil mengecil. Oke, untuk yang nervus kelima di sini adalah nervus trigeminus, yang dimana nervus ini mengintervasi otot-otot yang terdapat di pengacapan. Gitu. Yang dimana di sini terdapat dua sistem, yaitu sistem motorik dan sensorik. Untuk sistem motoriknya kita memberikan rangsangan ke wajah pasien dengan benda halus atau benda tajam. Kita langsung contohkan. Permisi ya Bu, nanti saya akan sentuhkan benda halus atau benda tajam. Nanti bola mata ibu ditutup, kelopak mata ibu ditutup, lalu saya sentuhkan ke wajahnya. Ibu bisa menyebutkan benda apa saja yang menyentuh muka ibu ya. Oke Bu, siap Bu? Halus, tajam, halus, tajam, halus, tajam. Oke Bu, terima kasih. Oke, untuk pemeriksaan sensoriknya di sini perawat menyuruh ke pasien untuk merapatkan giginya atau menggigit giginya dan melihat apakah ada kontraksi di bagian muskuloskeletal gitu. Oke Bu, permisi ya Bu, nanti ibunya rapatkan giginya atau giginya bisa digigit sekuat mungkin. Nanti saya akan raba bagian sininya ya Bu. Ya, Oke. Oke Bu, bisa langsung digigit Bu. Di sini kita bisa melihat apakah ada kontraksi di bagian muskuloskeletal. Setelah itu kita langsung palpasi ke bagian musculus temporalis di bagian sini. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, untuk pemeriksaan nervus yang ketujuh yaitu facialis, yang dimana perawat menyuruh pasien untuk memejamkan kelopak matanya. Oke Mbak. Oke Bu, untuk pemeriksaan ini Ibu bisa memejamkan kelopak matanya. Oke, Ibu bisa pejamkan. Oke, untuk otot di kelopak matanya cukup kuat. Kemudian kita menyuruh pasien untuk mengangkat alisnya dan mengerut dahinya. Apakah simetris bagian kanan dan kiri? Oke Bu, bisa diangkat alisnya dan bisa mengerutkan dahinya ya Bu. Oke, normanya itu simetris antara si kanan dan si kiri. Lihat atau mengidentifikasi bagian lipatan nasolabial, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita juga bisa menyuruh pasien untuk mencungcung atau bersiul. Oke Bu, Ibu bisa mencungcung Bu atau bersiul Bu. Oke, setelah itu kita bisa menyuruh pasien untuk menggembungkan pipinya. Lalu kita sentuh bagian sininya. Oke Bu, terima kasih. Oke, untuk pemeriksaan sensorik di sini kita bisa meminta pasien untuk merasakan apa yang perawat nanti teteskan di lidah pasien. Kita meminta pasien untuk menunjukkan nanti apakah apa yang diteteskan perawat dengan menggunakan
kertas yang sudah ditulis. Lalu kita bisa memejamkan atau meminta pasien untuk menutup kelopak matanya dan menjulurkan lidahnya. Oke, baik Bu, Ibu bisa memejamkan matanya dan bisa mengeluarkan lidahnya supaya nanti lidahnya bisa saya teteskan dengan rasa-rasa yang ada di sini ya Bu. Nanti Ibu bisa menyebutkan dengan menunjukkan yang saya sudah siapkan ya Bu. Oke. Bisa dimulai Bu. Oke. Oke. Ya betul Bu. Oke. Iya betul Bu. Kita bikin manis. Iya betul Bu. Oke baik Bu, untuk di sensoriknya ibunya normal ya Bu. Oke, untuk nervus yang ke-8 yaitu vestibular nerve block cochlearis, yang dimana di sini nervus ini menggunakan alat garpu tala. Pemeriksaannya menggunakan alat garpu tala yaitu pendengaran dan keseimbangan. Pada pendengaran di sini menggunakan tiga tahap yaitu tes Weber, tes Rine, dan tes Soba. Oke, untuk pemeriksaan di sini, pemeriksaan tes Weber di sini kita bisa menggetarkan garpu tala dan kita bisa meletakkan di kertas bagian dahi. Apakah ada suara yang lebih keras? Tidak. Kemudian untuk tes Rine di sini kita bisa menggetarkan garpu tala dan kemudian kita letakkan di telinga pasien. Masih. Oke, baik. Kemudian untuk pemeriksaan di sini tes Soba, di sini menggetarkan garpu tala, lalu kita mendengarkan secara bergantian antara si pasien dan pemeriksa. Masih. Tidak. Untuk pemeriksaan yang ke-9 dan 10 yaitu glossopharyngeus dan vagus, yang dimana di sini menggunakan 3 hal yaitu refleks menelan, refleks opula, dan refleks muntah. Untuk refleks menelannya kita menyuruh pasien untuk minum dan kita lihat apakah naik turunnya jakun yang ada di pasien. Baik Bu, yang pertama ibunya bisa minum ini Bu, nanti saya lihat pergerakan airnya yang mengalir di lehernya Ibu. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Untuk kedua, refleks opula, kita menyuruh pasien untuk membuka mulutnya dan bilang A gitu. Baik Bu, untuk selanjutnya kita pemeriksaan refleks opula, yang dimana ibunya bisa buka mulutnya dan bilang A ya Bu. 1, 2, 3 Bu. A. Ya Bu, terima kasih. Refleks yang ketiga yaitu refleks memuntah, yang dimana menyuruh pasien untuk membuka mulutnya dan menekan bagian belakangnya menggunakan sudut lidah. Baik Bu, kita permisi ya Bu, Ibu bisa buka mulutnya. Baik Bu, oke, untuk nervus yang ke-11 yaitu nervus aksesoris, yang dimana kita melakukan pemeriksaan dua musculus yaitu musculus trapedionius dan musculus sternus. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan musculus trapedionius dengan menyuruh pasien untuk menoleh ke kanan atau ke kiri. Oke, kita langsung. Baik Bu, Ibu bisa menghadap ke sana, lalu saya akan menahan bagian dagunya ya Bu. Ibu menghadap ke kanan terlebih dahulu Bu. Kita lihat apakah terjadi kontraksi di bagian lehernya, di bagian sininya, atau musculus trapedionius. Lalu kita sebaliknya juga. Kita lihat. Baik Bu, terima kasih. Oke, untuk pemeriksaan musculus sternus di sini kita menyuruh pasien untuk mengangkat bahunya dan si perawat menahannya. Oke.
Ibu, mohon maaf sebelumnya bisa diangkat bahunya ya Bu, lalu saya tahan Bu. Dan normalnya sinistis apabila terjadi paralis bisa jatuh ke samping, ke si kanan atau ke kiri. Oke, untuk nervus yang terakhir yaitu nervus hipoglossus yang dimana menginervasi bagian bawah lidah. Dengan dua gerakan yaitu bisa menyuruh pasien untuk membuka mulutnya dan kita observasi bagian lidahnya. Yang kedua kita bisa menyuruh pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Oke Bu, Ibu bisa buka lidahnya Bu. Kita lihat apakah lidah dari bagian tengah atau ke kanan atau ke samping. Normalnya lidah itu di bagian tengahnya. Oke, untuk selanjutnya Ibu bisa menjulurkan lidahnya ya Bu, atau mengeluarkan lidahnya. Baik apabila di samping atau di kanan samping kiri itu terjadi kesalahan atau terjadi abnormal. Normalnya berada di tengah gitu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sarafnya, pemeriksaannya semuanya normal ya Bu. Pemeriksaannya Bu sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu. Saya permisi ya Bu. Oke, sekian pemeriksaan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.